Jadi pada sore hari ini kita akan mengetahui sumber daya yang dibutuhkan ya pada dukungan keselamatan konstruksi dalam penerapan SMKK dan kendala yang timbul. Ini sepertinya judul yang cukup ya menantang nih ya Pak Denny ya. Dan ini yang sering dihadapi oleh rekan-rekan semua, para peserta semua ini. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati ya, kita berbicara tentang sumber daya. Nah, kalau kita berbicara tentang sumber daya, tentunya dalam pelaksanaan pekerjaan, tentunya kita harus selalu mengikuti peraturan dan perundang-undangan. Intinya itu, bahwa K3 dijalankan, itu karena memang peraturan dan perundang-undangan. Ya, karena untuk perlindungan terhadap tenaga kerja, ya, itu termasuk menerapkan ya aturan-aturan HAM juga. Jangan sampai terjadi kecelakaan. Nah, kejadian kecelakaan di tempat kerja ini ya. Ya, baik Bapak Ibu. Ada suara masuk? Enggak ya? Sudah terdengar, Pak? Enggak terdengar ya? Baik. Ya. Jadi Bapak Ibu, ya, saya ulang kembali bahwa kecelakaan kerja di tempat kerja, terutama adalah pekerjaan konstruksi, itu banyak sekali ya terjadi karena pengelolaan sumber daya yang eh, teledor ya, atau yang tidak dikendalikan dengan baik. Nah, kita harus tahu bahwa yang namanya sumber daya itu sebetulnya sekaligus sumber bahaya Bapak Ibu. Dan itu yang harus dikendalikan. Ya. Nah, kendala-kendala itulah ya yang menjadikan kita untuk bisa mengendalikan dengan baik. Ya. Apa itu sumber daya di dalam suatu pekerjaan proyek? Sumber daya itu antara lain pertama adalah tenaga kerja ya Bapak Ibu ya. Tenaga kerja. Kalau kita bicara tenaga kerja ya, di proyek itu biasanya banyak ya tenaga kerjanya Bapak Ibu ya. Kecuali kalau hanya bangun sendiri rumah tinggal mungkin cukup 5 orang kali ya. Tapi kalau kita udah bicara proyek ya, apalagi proyek-proyek infrastruktur ya, yang pernah saya hadapi itu ada sekitar 500 orang dalam proyek infrastruktur itu. Nah, satu orang aja sudah apa? Sudah menjadi sumber bahaya, apalagi kalau banyak orang ya Bapak Ibu ya. Sudah banyak orang, banyak kelompok-kelompok lagi. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi semuanya itu sehingga bisa bekerja secara efisien, secara harmonis sehingga tidak terjadi clash-clash ya di suatu proyek. Sumber daya yang lain adalah alat ya Bapak Ibu ya. Alat. Alat itu mulai dari alat pertukangan sampai alat berat itu semuanya menjadikan potensi bahaya Bapak Ibu ya. Dan berisiko. Risikonya bisa orang cacat seumur hidup ya. Bisa bahkan sampai meninggal dunia. Nah, itu yang kita harus perhatikan betul ya. Oke, nanti kita akan lebih bahas lebih banyak lagi. Saya ingin mengenalkan sumber dayanya dulu. Sumber daya yang lain adalah material ya Bapak Ibu ya tentunya ya. Material itu Bapak Ibu mulai dari material yang ukuran kecil sampai material ukuran besar ya Bapak Ibu ya. Material ukuran kecil itu apa? Mungkin juga paku plafon ya. Plafon itu mungkin sekitar 2 cm lah ya panjangnya ya. Ya kalau satu paku plafon itu ya jatuh kalau nggak kena mata ya, hanya kena kepala, mungkin nggak begitu terasa ya, karena kecil ya Bapak Ibu ya. Tapi apa iya para tukang kita itu membawa paku plafon cuma satu? Mereka mesti bawanya satu dus ya Bapak Ibu ya. Satu dus ada yang 5 kilo, ada 10 kilo. Ya lumayan tuh kalau kena kejatuhan itu. Ya Bapak Ibu ya. Apalagi kalau kejatuhan paku bumi Bapak Ibu. Apa itu paku bumi? Paku bumi itu adalah tiang pancang ya Bapak Ibu ya. Wah itu kalau sampai kejatuhan udah luar biasa itu
ya Bapak Ibu ya. Nah, material itu juga terkait dengan material-material B3 tentunya. Material-material B3 di proyek konstruksi ini banyak sekali. Nah, itu yang kita harus kendalikan. Jangan sampai menjadikan celaka, menjadikan penyakit akibat kerja. Bapak Ibu ya. Belum lagi material-material yang bisa mengakibatkan terpaparnya penyakit ya akibat kerja ya, hasil dari limbah-limbah material itu sendiri. Tuh ya Bapak Ibu. Baik, yang sumber daya yang lain itu ada lokasi ya Bapak Ibu ya. Lokasi proyek itu macam-macam ya. Ada di atas tanah, di dalam tanah, di atas air, dalam air ya. Itu semuanya ada proyek-proyek konstruksi di sana. Dan masing-masing mempunyai potensi bahaya. Ya Bapak Ibu ya. Belum kondisi lalu lintas yang padat, dekat dengan pasar, dekat dengan kampus dan sebagainya ya. Itu menjadi potensi bahaya sendiri. Ya. Selanjutnya ada metode kerja. Ya Bapak Ibu ya. Nah, ke depan ini metode kerja Bapak Ibu harus buat SOP-nya ya. Standar operation procedure-nya atau IK-nya. Karena itu nanti menjadi dokumentasi yang memang sudah harus dimiliki, harus ada untuk setiap proyek. Ya Bapak Ibu ya. Nah, itulah sumber daya yang kita harus kenal ya. Tadi apa Bapak Ibu? Sumber daya sekaligus sumber bahaya. Nah, itu semua Bapak Ibu, kita melangkah, kita bekerja, kita melakukan kegiatan-kegiatan konstruksi, itu harus ada acuannya ya, atau harus ada tata aturan ya. Nah, tata aturan tadi Pak Denny sepertinya mengiklankan ya, ngapain bawa buku yang tebel-tebel. Saya juga di depan saya ini buku yang sangat tebel tadi, 1000 halaman lebih ya, terkait dengan peraturan dan perundang-undangan. Itu pun belum termasuk peraturan dan perundang-undangan yang baru ya Bapak Ibu ya. Sekarang ini banyak peraturan dan perundang-undangan. Jadi saya akan melangkah ya, akan menjelaskan terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Kita kenal dulu lah peraturan dan perundang-undangannya ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah tahu peraturan perundang-undangannya, apa yang harus kita lakukan sehingga meminimalisasi kendala-kendala yang akan timbul gitu. Kalau kita nggak kenal peraturan undang-undang dan kita tidak mengimplementasikan dengan baik, itulah banyak sekali kendala-kendala yang timbul. Ya, beda dengan perusahaan-perusahaan yang sudah kenal betul peraturan-peraturan perundang-undangan, ya Bapak Ibu ya. Dan dia mengimplementasikan, itu kendala-kendalanya jadi tidak terlalu besar ya, meskipun masih ada. Baik Bapak Ibu, tentunya saya sudah agak banyak berbicara. Katanya pepatah ya, kalau tak kenal maka tak sayang ya. Baik, saya ingin mengenalkan diri dulu ya Bapak Ibu ya. Sedikit diri saya sehingga Bapak Ibu tahu yang bicara di depan Bapak Ibu itu siapa sih. Kok Pak Denny milih Pak Kusumo tuh, sebetulnya Pak Kusumo siapa gitu ya. Nah, ini perkenalan ya yang bisa saya sampaikan ya. Saya sudah 61 tahun lebih ya Bapak Ibu ya. Sudah cukup ya, katanya nggak tua ya, katanya senior katanya gitu ya. Baik, kalau di kepegawaian negerinya saya golongan 4A. Ini udah lama sekali ya, hampir 5-10 tahun kayaknya nggak saya urus-urus ya, karena kendala dari pengurusan pangkatnya ini ya. Alhamdulillahnya ya sudah 4A ya. Saya dengan jabatan rektor kepala, saya sudah menikah ya. Ini ada alamat address untuk email saya ya Bapak Ibu ya. Adapun riwayat pekerjaan saya sampai saat ini tadi sudah dikenalkan juga. Saya sebagai Sekjen Perkumpulan Ahli Keselamatan Konstruksi Indonesia, dahulu A2K4 Indonesia ya. Dikarenakan harus akreditasi, dan akreditasi itu harus ada dasar hukumnya ya, pemenuhan peraturan undang-undang dan hukumnya.
Nah, akhirnya diganti dengan namanya PAKI ya, Perkumpulan Ahli Keselamatan Konstruksi Indonesia, karena di Menkumham itu nggak boleh ada nama singkatan dengan angka ya Bapak Ibu ya. A2 itu singkatan dengan angka, yang 4 itu nggak boleh, jadi diganti dengan PAKI ya, mudah-mudahan tambah kenal. Baik Bapak Ibu, saya sendiri sebagai lead auditor ya untuk SMK 3, Bapak Ibu ya, tolong mulai dipahami ke depan ini ya. Ada SMK 3 itu sesuai dengan PP 50 tahun 2012. Ya, tepatnya saya bekerjanya di PT Alkon Indonesia Sertifikasi. Nah, sekarang ini ada peraturan baru namanya SMKK ya Bapak Ibu ya. SMKK itu singkatan dari Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Itu ada PP-nya, ya ada PP-nya nomor 14 tentunya ya, tahun 2021, baru 1 bulan kemarin terbit. Ada Permen PUPR-nya nomor 21 tahun 2019 ya. Itu sekarang harus jalan beriringan Bapak Ibu. Karena kita konstruksi ya, apalagi kalau perusahaan Bapak Ibu harus audit PP 50, berarti melaksanakan SMK 3, dan Bapak Ibu bidangnya konstruksi harus juga melaksanakan SMKK, Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi ya. Saya sebagai instruktur di PCI 33 seperti Pak Denny ini di PT Media Tama ya, di PUPR ini untuk bintek-bintek ya, untuk pelatihan-pelatihan, dan saya sendiri masih dosen tetap di Politeknik Negeri Jakarta sampai sekarang ini. Saya sebagai manajer sertifikasi LSPK 3 konstruksi, sebagai asesor BNSP dan LPJK, pernah bekerja di kontraktor, utama karya, Meta ISU dan lain-lainnya, dan pernah bekerja di beberapa konsultan. Adapun kompetensi saya sebagai ahli utama K3 konstruksi, sebagai ahli K3 umum, sebagai lead auditor SMK 3, instruktur, SMKK, asesor kompetensi, dan dosen. Itu ya Bapak Ibu, singkat saja. Baik Bapak Ibu, apa-apa yang akan kita diskusikan atau kita pelajari bersama-sama. Pertama adalah kita akan melihat lah ya, refreshing atau bahkan mengenalkan. Kalau Bapak Ibu belum kenal ini ya, perundang-undangan dan peraturan. Sangat banyak sekali yang terkait bagaimana sih menjalankan suatu kegiatan terutama dalam konstruksi ya, yang tidak melanggar peraturan dan perundang-undangan. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena andai kata terjadi kecelakaan kerja ya Bapak Ibu ya, dan terjadi korban bahkan sampai meninggal, itu ranahnya menjadi pidana ya, dan Bapak Ibu akan disangkakan ya lalai terhadap penerapan peraturan dan perundang-undangan. Nah, itulah yang harus dipahami. Terus, karena kita bidang konstruksi ini, saya mengenalkan SMKK tadi ya, Bapak Ibu ya. Nah, SMKK itu ranahnya mulai dari konsultan perencanaan, ya Bapak Ibu ya, harus mulai tahu sekarang ada konsultan perencanaan, konsultan perancangan, konsultan pengawas lapangan atau MK, dan ada penyedia jasa pelaksanaan kontraktor. Nah, untuk SMKK itu harus dikerjakan mulai dari konsultan perencanaan sampai konsultan perancangan. Sedangkan RKK itu harus dibuat oleh konsultan pengawas lapangan dan kontraktor. Sekarang wajib ya. Nanti kita sedikit bedah ya itu. Ketiga adalah penerapan dukungan keselamatan konstruksi dan kendala yang timbul. Kenapa demikian? Karena itu ada di dalam RKK, Bapak Ibu ya. Ada di dalam RKK. Dukungan keselamatan konstruksi itu salah satu elemen di dalam RKK. Apa isinya di dalam dukungan keselamatan konstruksi? Satu, sumber daya. Tadi sudah saya kenalkan ya, sumber daya. Ya. Terus Bapak Ibu harus paham betul tentang kompetensi. Ya. Semua pekerja konstruksi di lapangan memiliki kompetensi. Itu di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 ya, tentang jasa konstruksi ada itu Bapak Ibu ya. Bahkan sekarang sudah masuk ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Cipta Kerja ya Bapak Ibu ya. Nah itu. Terus apalagi?
kepedulian, ya, terus komunikasi, terus informasi terdokumentasi. Ya, informasi terdokumentasi itu antara lain adalah tadi baik Bapak Ibu. Apa sih tujuannya? Karena waktunya sangat singkat, paling tidak Bapak Ibu mengetahui lah ya, mengetahui peraturan perundang-undangan ya, dan peraturan-peraturannya, mengetahui ya SMKK itu apa, RKK itu apa, ya, terus mengetahui dukungan keselamatan konstruksi dan kendala yang timbul, ya. Itu mudah-mudahan 3 ini tercapai dalam waktu yang sangat singkat ini. Baik Bapak Ibu, kita masuk dulu yang pertama, ya Bapak Ibu. Apa saja perundang-undangan dan peraturan yang ada? Yang paling tidak untuk pekerjaan-pekerjaan konstruksi kita ini, ya Bapak Ibu ya. Peraturan perundang-undangan banyak sekali Bapak Ibu. Bahkan hampir kalau kita bekerja pekerjaan konstruksi itu ada peraturan-peraturan Kementerian Teknis yang terkait lainnya itu juga harus kita perhatikan, kita ikuti. Ya, kita bekerja di tambang, untuk pekerjaan konstruksinya ya kita harus mengikuti peraturan yang ada di tambang. Kita bekerja listrik, harus banyak kita tahu tentang pekerjaan listrik ya Bapak Ibu ya, peraturan-peraturan listriknya. Demikian kalau kita bekerja di konstruksi ya kita paling tidak paham betul peraturan undang-undangnya. Nah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Bapak Ibu sudah cukup lama ya tentang keselamatan kerja ini ya. Nah, ini betul-betul harus dipahami ya, sehingga tahu betul tujuannya apa. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Ya, kenapa demikian? Karena sumber daya tadi kita menggunakan tenaga kerja. Kalau kita menggunakan tenaga kerja, ya kita harus pakai undang-undang ketenagakerjaan juga ya. Tidak boleh kita menyuruh orang bekerja ya 24 jam tanpa istirahat. Wah, itu melanggar HAM itu. Ya Bapak Ibu ya. Nah, itu nggak boleh ya. Nanti kita akan lihat sana ya semuanya. Terus Bapak Ibu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 itu harus dipahami ya. Undang-undang apa-apa saja yang menjadi kewajiban ya. Meskipun 3 undang-undang tadi Bapak Ibu itu sudah ada penyempurnaan-penyempurnaannya, ada yang pasal-pasalnya dibatalkan, ada pasal-pasal yang diganti dan disempurnakan. Di mana itu? Adanya di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ya kemarin ya. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Ya Bapak Ibu ya. Termasuk banyak hal yang disempurnakan itu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Juga termasuk yang nomor 13 tadi ya. Itu. Jadi Bapak Ibu harus mulai kenal peraturan undang-undangnya nih. Kalau kita masih mau bekerja di bidang konstruksi. Terus peraturan pemerintahnya ya. Ya, peraturan pemerintahnya di sini saya tidak masukkan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 tentang SMK 3 ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu cari sendiri ya. Yang saya masukkan di sini adalah peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2021. Di situ tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 22, tadinya nomor 22 Bapak Ibu ya. Tahun 2020 juga ya. Belum lama langsung keluar PP nomor 14 ini ya. Tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 2 tahun 2017 ya, itu salah ketik ya. Biasa kalau udah malam ngetiknya salah. Tentang jasa konstruksi. Terus peraturan Menteri PUPR Bapak Ibu, ini Bapak Ibu harus kuasai betul. Ya, karena peraturan PUPR nomor 21 2019 ini hampir semuanya ada di dalam peraturan pemerintah nomor 14. Kalau sudah peraturan pemerintah nomor 4 dikeluarkan, yaitu di nomor 14 ya, baik untuk pemerintahnya sendiri, baik untuk swasta, untuk BUMN, semuanya harus mengikuti peraturan pemerintah ya Bapak Ibu ya. Jadi peraturan itu diterbitkan untuk diikuti ya Bapak Ibu ya, bukan peraturan pemerintah diterbitkan untuk dilanggar. Nah, ini yang kadang-kadang ada hal yang seperti itu ya. Peraturan sebaiknya diikuti, apalagi
kita ini bekerja, ya, kalau kita bicara K3 atau keselamatan konstruksi, kedepannya ini ya, namanya nanti keselamatan konstruksi, itu tidak lepas dari kemanusiaan Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan itu bernilai ibadah. Oleh sebab itu betul-betul dipahami ya peraturan-peraturan ini, dan peraturan menteri terkait lainnya ya, Bapak Ibu bekerja dengan alat berat harus gunakan peraturan tentang alat berat, lokasi kerja, peraturan tentang lokasi kerja, keselamatan publik, listrik ya. Itu tadi yang katanya Pak Denny sudah ada di apa tadi Pak Denny? Di Mac ya tadi ya. Nah, itu silahkan di-download. Baik Bapak Ibu, saya lanjut ya. Untuk yang pertama ya Bapak Ibu ya. Untuk yang pertama Bapak Ibu melindungi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ya, tentang keselamatan kerja. Tujuannya apa sih ini Bapak Ibu? Kalau ditulis pasal-pasalnya dan sebagainya banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Nah, saya nggak cukup waktu untuk itu, tapi paling tidak Bapak Ibu paham betul ya. Bapak Ibu paham betul apa tujuannya Undang-Undang Nomor 1 1970 ini nanti terkait dengan dukungan keselamatan konstruksi ini. Ya, yaitu satu, melindungi pekerja dan orang lain sekitar tempat kerja dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Ya. Jadi Bapak Ibu tidak boleh abai dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi terhadap pekerjaannya sendiri ya maupun orang lain di sekitar proyek Bapak Ibu. Ya. Terjadi kecelakaan akibat proyek, kita akan dikenakan sanksi karena melanggar ya atau lalai menerapkan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, Bapak Ibu, yaitu menjamin proses kerja berjalan lancar dan aman. Ya, tidak ada kecelakaan, ya, itu akan prosesnya tidak terkendala. Ya, Bapak Ibu ya, prosesnya akan lancar. Coba terjadi kecelakaan, ada kren yang roboh, ya, apalagi terjadi kebakaran. Waktu dikerjakan proyeknya, bangunan gedung sudah sampai 30 lantai, ya, karena di Jakarta itu sampai 50 lantai ada ya, banyak ya Bapak Ibu ya. Ini baru 30 lantai kebakaran. Waduh, itu akan menghambat semuanya Bapak Ibu. Ya, dan kecelakaan-kecelakaan yang lainnya. Ya, ini diharapkan prosesnya bisa lancar. Kalau prosesnya lancar, diharapkan juga bisa menjamin proses kerjanya produktif dan efisien. Ya, kalau sudah produktif dan efisien, mudah-mudahan menjadi kesejahteraan untuk semua pekerjanya dan masyarakat. Itu ya Bapak Ibu ya. Ini yang harus dipahami. Dan itu melekat semua ini nanti Bapak Ibu, tujuan ini melekat semua di seluruh unit yang ada di dukungan keselamatan konstruksi. Mulai sumber dayanya, kompetensinya, kepeduliannya, komunikasi, dan informasi terdokumentasi. Itu ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Suara saya masih terdengar, Mbak? Masih Pak Kusumo? Masih ya? Ya. Baik ya. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya, peraturan undang-undang terkait dengan nomor 13 tahun 2003. Nanti Bapak Ibu juga melihat pasal-pasal mana yang sudah dikoreksi atau disempurnakan di Undang-Undang Cipta Kerjanya. Ya Bapak Ibu ya. Nah, di pasal 86 ini Bapak Ibu, itu ada kewajiban dari perusahaan bahwa pekerja atau buruh, tukang, mandor, dan sebagainya itu ya mempunyai hak untuk memulih perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Artinya apa ini Bapak Ibu? Artinya semua alat pengendalian ya, baik APD ya, alat pelindung diri, maupun APK, alat perlambatan kerja, itu memang harus disediakan oleh perusahaan Bapak Ibu. Memang harus disediakan oleh perusahaan. Kalau terjadi kecelakaan kerja dan mereka tidak dilengkapi itu, berarti perusahaan tersebut lalai menerapkan pasal 86. Ya, kalau sampai meninggal dunia, maka menjadi tuntutannya adalah pidana. Itu ya Bapak Ibu ya.
Pasal 87 mengatakan setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK 3 yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Jadi Bapak Ibu, kalau bekerja di pabrik ya, bekerja di tempat fasilitas-fasilitas umum, mereka menerapkan SMK 3 Bapak Ibu. Karena menteri terkaitnya juga menerapkan SMK 3. Nah, untuk konstruksi ini Bapak Ibu, karena Pak Menteri itu juga sudah mempunyai ya SMKK ya di Permen 21, bahkan di PP-nya juga, maka untuk di konstruksi ya terintegrasi dengan manajemen perusahaan itu adalah yang dijalankan adalah SMKK. Apa tadi Bapak Ibu SMKK? Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi ya. Jangan salah ya Bapak Ibu ya. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Nah, di sini apabila melanggar dari beberapa peraturan yang ada di Undang-Undang Nomor 13 ini ada sanksi baik pidananya dan administrasinya. Ya, kalau pidananya bisa penjara 1 bulan sampai 5 tahun ya Bapak Ibu. Dendanya bisa 500 mulai dari 5 juta sampai 500 juta. Bahkan sekarang ini sepertinya sampai 5 miliar kalau nggak salah. Tolong nanti dikoreksi lagi. Sedangkan sanksi administrasinya itu teguran ya, lisan, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, penghentian sementara ya, terus pencabutan izin perusahaan atau izin kerjanya. Nah itu ya Bapak Ibu ya. Nah baik, kita lanjut aja Bapak Ibu, waktunya sudah sangat singkat ya. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi ya. Nah tentang jasa konstruksi ini kali ini yang saya akan bahas Bapak Ibu khusus pada stressing pasal 59 ya. Pasal 59. Pasalnya banyak Bapak Ibu ya, dan sangat mengatur semua terkait dengan jasa konstruksi. Ya. Jasa konstruksi itu ada pengguna jasa konstruksi, ada penyedia jasa konstruksi. Dua-duanya itu terlibat dan termasuk pemasok ya Bapak Ibu ya, termasuk pemasok. Baik, ayat 1-nya mengatakan setiap penyelenggaraan jasa konstruksi, pengguna dan penyedia jasa wajib memenuhi standar keempat. Nah, apa itu keempat Bapak Ibu? Bapak Ibu harus sudah mulai mengenal ya, karena di konstruksi keempat itu adalah standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan. Jadi nggak boleh kita membuat program-program terus mandek di tengah gitu ya, membuat bangunan terus mandek tanpa berfungsi ya, tidak ada keberlanjutannya, nah, itu nggak boleh. Dan yang lebih penting harus bangunannya itu menjadi selamat ya, tanpa mencederai orang lain, tanpa membuat kecelakaan orang lain, ya, dan penghuni-penghuninya nanti juga terus sehat, ya. Demikian juga waktu pelaksanaan. Oke, ayat 2 mengatakan pengesahan atau persetujuan atas hasil pengkajian perencanaan atau perancangan, tadi sudah saya jelaskan, rencana teknis proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, pembangunan kembali, ya. Terus pelaksanaan suatu proses pembangunan mulai dari pemeliharaan, pembongkaran atau pembangunan kembali. Terus penggunaan material, peralatan atau teknologi, ya itu metode kerja berarti tadi ya. Dan hasil layanan jasa konstruksi. Semua harus ada pengesahannya dan harus ada persetujuannya. Termasuk Bapak Ibu nanti membuat RKK, ya RKK itu rencana keselamatan konstruksi, itu pun harus ada pengesahannya. Harus ada. Karena apa? Tidak ada RKK dalam penawaran langsung gugur Bapak Ibu. Ya, penawarannya langsung gugur. Baik Bapak Ibu lanjut ya. Standar keempat paling sedikit meliputi mutu bahan, mutu peralatan, K3, prosedur perencanaan jasa konstruksi, mutu hasil pelaksanaan jasa konstruksi, operasional dan pemeliharaan, perlindungan sosial tenaga kerja, dan pengelolaan lingkungan hidup. Ya, nah, ini standarnya ya. Itu harus tercakup semua. Ya, ayat 4-nya mengatakan standar keempat setiap produk jasa konstruksi diatur oleh menteri teknis terkait. Jadi kalau di pekerjaan konstruksi PUPR ya dengan menteri PUPR ya.
Kalau di SDM nanti ya dengan Menteri ESDM. Kalau ada pekerjaan konstruksinya juga harus dengan Menteri PUPR juga, ya Bapak Ibu ya. Terus terakhir ayat 5, dalam menyusun standar keempat untuk setiap produk jasa konstruksi, Menteri Teknis terkait memperhatikan kondisi geografis yang rawan gempa dan kenyamanan lingkungan terbangun. Jadi itu nanti dalam perencanaan ya, itu harus sudah tercover ya saat menyusun rancangan konseptual SMKK-nya. Ya, baik Bapak Ibu. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja. Itu tebelnya luar biasa Bapak Ibu. Wah, luar biasa tebelnya. Hampir ribuan halaman. Nah, hampir ribuan. 1.100 sekian halaman Bapak Ibu. Tentunya kalau dibaca juga kita bisa, waduh, bahasa Jawanya bisa melengger sendiri itu ya kalau kita baca ya. Tapi kita harus tahu pasal-pasal mana yang terkait dengan kita. Ya Bapak Ibu ya, ini ambilkan saja pasal 96. Setiap penyedia jasa atau pengguna jasa yang tidak memenuhi standar keamanan yang keempat tadi ya Bapak Ibu ya, dalam penyediaan jasa konstruksi yang diatur dikenai sanksi administrasi. Ini tadi ya, peringatan tertulis, administrasi, penghentian, lain sampai pencabutan izin. Pasal 99-nya mengatakan setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang jasa konstruksi tidak memiliki sertifikat, maaf nih salah tulis ya, sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dikenai sanksi administrasi berupa pemberhentian dari tempat kerja. Nah, ini Bapak Ibu, ini sudah ada undang-undangnya, sudah ada PP-nya. Bapak Ibu wajib memiliki sertifikasi ya, kompetensi kerjanya. Bapak Ibu bekerja di kelistrikan harus mempunyai kompetensi kelistrikan. Bapak Ibu bekerja di konstruksi ya harus punya kompetensi di pekerjaan konstruksi sangat banyak. Ya, apalagi harus mempunyai kompetensi ahli K3 konstruksi, petugas keselamatan konstruksi ya, itu harus memiliki ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya apa? Setiap pengguna jasa, penyedia jasa yang mempekerjakan tenaga konstruksi tidak memiliki sertifikat kompetensi kerja dikenai sanksi administrasi. Ya, apa itu Bapak Ibu sanksinya? Ada denda administrasinya. Ya, ada penghentian sementara kegiatan layanan jasa konstruksi. Jadi Bapak Ibu, perusahaan proyek sedang berjalan, di situ ternyata para pekerjanya ya tidak mempunyai kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat, bisa dihentikan loh Bapak Ibu ya, bisa dihentikan. Nah ini para PPK kalau ada yang ikut ini ya, para PPK itu harus betul-betul memperhatikan dan mempersyaratkan. Ya, baik Bapak Ibu. Sekarang masuk ke peraturan nomor 14. Aduh waktunya ya. Itu perubahan atas itu ya saya langsung aja nih Bapak Ibu pasal 84I ini Bapak Ibu. 8. Setiap pengguna jasa penyedia jasa dalam penyedia jasa konstruksi harus menerapkan SMKK. Ini Bapak Ibu ya. Ini peraturan pemerintah loh, harus menerapkan SMKK. Tadi apa SMKK? SMKK adalah Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Penyedia jasa harus menerapkan SMKK ya. Nanti dibaca ya Bapak Ibu. Terus pasal 84 penyedia jasa konstruksi ya, jasa pekerjaan konstruksi melaporkan pelaksanaan. Jadi Bapak Ibu terakhir setiap kali pelaksanaan pekerjaan ya, ada laporan akhir tentang RKK, rencana keselamatan konstruksi. Ada lagi nanti laporan rencana mutu pelaksanaan konstruksi ya. Terus ada program mutunya juga. Ya, dan ada RKPL ini tentang rencana pelayanan lalu lintas ini ya Bapak Ibu ya, lingkungan ya, lalu lintas. Terus laporan-laporan itu harus ada laporan hariannya, laporan mingguan, laporan bulanan, dan laporan akhir. Pasal 84K menyatakan elemen SMKK terdiri dari 5 elemen ini Bapak Ibu. 5 elemen ini nanti ada sub-sub elemennya dan ada 86 kriteria yang akan diaudit internal. Ya Bapak Ibu ya. Pertama tentang kepemimpinan dan partisipasi tenaga kerja dan keselamatan konstruksi kita tidak bahas ini Bapak Ibu. Yang kedua tentang perencanaan keselamatan konstruksi kita juga tidak bahas. Yang kita bahas stressingnya di dukungan keselamatan konstruksi. Ya. Jadi tadi sudah saya kenalkan dukungan keselamatan konstruksi selalu saya tuliskan di samping.
Ini ya Bapak Ibu supaya hafal. Sumber daya, kompetensi, kepedulian, komunikasi, informasi, dan dokumentasi. Ya, operasi keselamatan konstruksi kita tidak akan bahas. Ya, terus evaluasi kinerja penerapan SMKK juga tidak bahas ya Bapak Ibu. Tapi ini harus ada semua di dalam RKK. Ya. Terus pasal 84A dalam penerapan SMKK penyedia wajib ini Bapak Ibu membentuk UKK. Apalagi nih UKK nih Bapak Ibu yang belum kenal. UKK ini adalah unit keselamatan konstruksi. Organisasi inilah yang menjalankan ya, mengawal, menerapkan SMKK Bapak Ibu. Dan ini berkoordinasi dengan pimpinan proyek. Karena orang-orang UKK ini yaitu orang yang ditempatkan ketuanya dari perusahaan ditempatkan di proyek. Dia bertanggung jawab kepada direktur KISE atau direktur K3. UKK sebenarnya dimaksud tadi ya Bapak Ibu dipimpin ya di bawah pimpinan tertinggi penyedia jasa langsung dari direktur K3. Bukan lagi di bawah set manager atau pimpinan proyek. Ingat nih Bapak Ibu ya. Pemimpin UKK ini langsung di bawah direktur K3. Direktur K3 langsung di bawah direktur utama perusahaan. Ya. Nah, ada pimpinannya, ada anggotanya. Nah, ini Bapak Ibu peraturan Permen 21-nya ya, ini peraturan menteri ya. Tadi ya. Terus setiap pengguna jasa, penyedia dalam penyedia jasa harus menerapkan SMKK. Tadi PP-nya, sekarang permennya. Terus pengguna jasa melakukan pengawasan ini Bapak Ibu. Pengguna jasa melakukan pengawasan pelaksanaan RKK dan mengevaluasi kinerja SMKK yang dilaksanakan oleh penyedia jasa dapat dibantu oleh ahli K3 konstruksi dan atau petugas keselamatan konstruksi. Ini Bapak Ibu harus punya nih ya, paling tidak ini ahli K3 atau petugasnya. Ya. Terus standar K4 harus dijalankan. Terus biaya ya penerapan SMKK termasuk di dalam biaya K3 sudah menjadi item tersendiri. Jadi Bapak Ibu biaya SMKK nanti itu adalah RAB tersendiri terpisah tapi menjadi satu kesatuan dokumen kontrak. Itu ya Bapak Ibu ya. Apa itu SMKK? Rancangan konseptual SMKK adalah dokumen telaah tentang keselamatan konstruksi yang disusun oleh penyedia jasa konstruksi, ya, konsultasi konstruksi, pengkajian, perencanaan, serta perancangan untuk SMKK. Sedangkan RKK-nya, rencana keselamatan konstruksi, merupakan dokumen lengkap rencana penerapan SMKK dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak. Setiap calon penyedia jasa wajib menyusun dan menyampaikan RKK dalam dokumen penawaran. Tidak ada ini, penawarannya gugur. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, RKK harus dilengkapi berdasarkan lingkup pekerjaan dan kondisi di lapangan sebelum pelaksanaan pekerjaan dan disampaikan, dibahas, disepakati, dan disetujui oleh pengguna jasa, penyedia jasa pada rapat PCM-nya, pre-construction meeting. Ini Bapak Ibu. Jadi ada lembar pengesahannya itu dan Bapak Ibu tanda tangan di sana. Ya, kalau udah tanda tangan konsekuensinya adalah hukum. Jadi RKK-nya harus betul ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, inilah SMKK ya. SMKK itu bagaimana menerapkan ya standar-standar keamanan, standar kesehatan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan itu semua untuk menjamin keselamatan konstruksinya, keselamatan dan kesehatan kerja para pekerjanya, keselamatan lingkungannya dan keselamatan publik. Dan di sini ya Bapak Ibu yang saya hijau inilah ya, ini nanti masuk ke dukungan. Objek yang diselamatkan ini semuanya Bapak Ibu ya. Ada bangunan, peralatan, tenaga kerjanya sendiri, tenaga lingkungan ya, lingkungan ya, masyarakat sekitar proyek. Nah, pencegahannya itu harus ada mencegah pengendalian daripada kecelakaan teknis, konstruksinya sendiri, kecelakaan kerja, dan penyakit akibat kerja, ini tenaga kerjanya, penyebaran lingkungan. Ini semua Bapak Ibu bisa dilakukan kalau ada alat pencegahannya berupa HIRO atau Hazard Identification Risk Assessment Opportunity-nya, atau bahasa Indonesianya IBPRP.
edukasi bahaya, risiko, penilaian, dan peluang. Dan metode kerja khusus untuk sumber daya nanti Bapak Ibu yang proyek-proyek berisiko tinggi atau berisiko besar harus dilengkapi dengan JSA ya, Job Safety Analysisnya. Nah, itu ya Bapak Ibu. Dan pada konsep keselamatan konstruksi, setiap tahapan, mulai perencanaan, perancangannya, pengadaan, pelaksanaan, operasi, dan sebagainya, yang di bawah ini adalah outputnya. Jadi kalau kita bicara tentang sumber daya nanti, itu outputnya di RKK ini, Bapak Ibu ya. Kalau tingkatnya perencanaan, perancangan, ya oleh konsultan perancangan, itu sudah muncul nanti di tahapan perancangan. Hasilnya adalah rancangan konseptual SMKK perancangan konstruksi. Ya, saya tidak menjelaskan ini Bapak Ibu ya, waktunya sangat singkat, udah dikit lagi, belum selesai. Dan inilah yang kita akan bahas, yaitu ada format RKK-nya ya, 1 2 3 4 5 tadi 5 elemen Bapak Ibu, dengan susunan untuk RKK-nya adalah cover. Ya, covernya itu sudah template ya, tidak boleh dirubah. Halaman pengesahan tadi ya, daftar isi dan halaman-halaman tentang RKK-nya ini cukup tebal ya nanti ya, sesuai dengan kompleksitas daripada proyek dan potensi bahayanya. Nah, ini tadi yang kita akan konsentrasi di sini. Ya, baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke dukungannya ya. Pertama adalah sumber daya. Ya, sumber daya pertama adalah peralatan. Nah, peralatan berat ya. Tadi sudah saya katakan peralatan itu Bapak Ibu itu mohon maaf ya. Peralatan itu ya Bapak Ibu yang harus dipenuhi ya saat nanti Bapak Ibu membuat RKK, harus ada, setiap peralatan harus ada silonya, surat izin kelaikan operasi ya, semua peralatan, terutama alat peralatan pesawat angkat-angkut ya, alat-alat berat itu ya, dan alat-alat khusus. Harus ada sertifikat kelaikan peralatan lainnya, artinya peralatan khusus lainnya ya, mungkin ada conveyor mungkin ya, atau yang lainnya ya, Bapak Ibu harus ya, AMP misalnya ya, batching plan ya, itu harus ada ya. Jenis dan alat fungsi alat berat ya, harus Bapak Ibu masukkan nanti dalam tabel-tabel. Terus kapan Bapak Ibu melakukan perawatan alat beratnya ya, itu riwayat untuk perawatan alat beratnya harus ada ya, logbook ya biasanya ya Bapak Ibu ya, logbook peralatan ya. Terus bagaimana Bapak Ibu metode kerja di dalam mobilisasi alat berat ya. Terus daftar peralatan meliputi jenis, merek, lokasi, kapasitas, jumlah kepemilikan, itu harus ada semua dalam tabel ya. Terus bagaimana dilakukannya penyimpanan alat berat ya, pool alat berat itu harus diketahui seperti apa. Nah, di situ ada potensi bahaya dan risiko yang timbul ya Bapak Ibu ya, dan menjadi kendala-kendala ya, bagaimana Bapak Ibu mengatasi nanti di proyek ya. Tidak ada jaminan kesiapan alat ya, ini ya potensi bahaya potensi bahayanya ini yang menjadi kendala-kendalanya ya. Tidak diketahui kerusakan alat ya, kalau ini tidak ada ya, tidak ada silonya, itu tidak diketahui ya kerusakan alat. Tidak diketahui masa pakai bagian part alat atau bagian atau part ya, mungkin lifetime daripada wire rope-nya ya, atau tali-tali ya, atau mungkin filter ya, dan sebagainya lah ya, itu tahu mesti yang bagian alat berat. Alat tidak normal beroperasi ya, ini bisa membahayakan. Alat dapat mogok, ambruk, terguling, terjungkal, mungkin patah atau putus ya, itu juga membuat bahaya dan berisiko ya, bisa sampai operatornya celaka dan sampai meninggal dunia. Mungkin juga ada alat-alat yang menimbulkan kebisingan ya, akhirnya terjadilah PAK ya, PAK. Nah, itulah. Nah, kendala bahaya risiko-risiko tadi itu menjadi kendala yang harus bisa diatasi ya, yang harus bisa diatasi untuk pencegahannya dan dikendalikan ya Bapak Ibu ya. Untuk material
material itu terdiri material alam atau material pabrik ya, material curah ya. Itu semuanya juga berpotensi menjadi sumber bahaya dan risiko ya Bapak Ibu ya. Material lokal, impor itu harus jelas mana lokal, mana impor. Nanti ini harus masuk ke dalam tabel-tabel nih ya Bapak Ibu ya. Apalagi material yang mengandung B3. Apa itu B3 Bapak Ibu? Material itu bahan berbahaya dan beracun ya. Setiap ada material B3 yang dipakai di proyek disertakan MSDS. Apa itu MSDS? MSDS adalah material safety data sheet atau bahasa Indonesia LDKB ya, lembar material data bahan ya. Itu lembar keselamatan data kapan ya, itu harus ada ya Bapak Ibu ya, untuk yang material B3. Terus jenisnya material, ada yang padat, ada yang cair, ada yang bubuk, ada yang gas, ada busa, dan lain-lainnya ya Bapak Ibu ya. Ini juga berpotensi semuanya menjadi bahaya. Jumlah material yang sedikit dan material yang banyak, besar, itu juga sangat berbeda ya itunya potensi-potensi bahayanya nanti. Ini menjadi kendala juga dalam pengaturan material yang harus masuk ke dalam proyek ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya sifat materialnya, ada yang mudah terbakar, ada yang reaktif terhadap bahan lain ya, terhadap manusia juga demikian. Ada sifatnya berbau, menyengat ya, mungkin ada yang tidak berbau dan sebagainya ya. Itu. Selanjutnya kemasan dari material. Kemasannya itu apakah pakai peti kemas ya, pakai kontainer, apa langsung pakai dibawa pakai truk ya, dalam truk dan sebagainya ya. Ini menjadi. Yang selanjutnya adalah berat material. Kita harus tahu berat material. Kenapa harus tahu? Karena kalau kita menyimpan material, kita harus tahu. Jangan-jangan disimpan di situ nanti ambles ya materialnya ya. Tanahnya ambles, akhirnya menjadi risiko. Terus bentuk material ya. Ada yang teratur, tidak beraturan. Dimensinya material, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang panjang, ada yang pendek. Wah, banyak sekali Bapak Ibu. Itu semuanya adalah sumber bahaya. Saya ingatkan Bapak Ibu. Itu semua menjadi potensi bahaya dan menimbulkan risiko. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu harus kenal itu ya, mungkin terjadi radiasi, paparan terhadap manusia, terjadi kebocoran, bahan cair, gas, bisa saja terjadi peledakan ya, karena tercampur ya, atau karena tersenggol dan sebagainya ya. Kebakaran karena reaksi kimia, terjadi PAK, tumpukan material yang tinggi berpotensi roboh ya, karena amblus, karena mungkin tidak stabil ya. Semua alat-alat ini juga material ya, bukan alat, material ini berpotensi juga menjadi limbah-limbah ya, pasti ada limbah-limbahnya ya. Nah, kita harus bisa tangani limbah ini dengan baik ya. Dan kecelakaan lain karena material banyak terjadi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kita harus paham betul potensinya apa ya, yang menjadi kendala yang harus atasi. Biaya. Nah, biaya ini termasuk sumber daya ya Bapak Ibu ya. Biaya sudah ada aturannya di dalam peraturan PP tadi dan di Permen ya. Biaya penerapan SMKK adalah biaya SMKK yang diperlukan untuk menerapkan SMKK dalam setiap pekerjaan konstruksi ya. Biaya penerapan SMKK itu ada di HPS ya, ada di HPS ya. Bapak Ibu harus buat juga nanti ya. Nah, terus biaya penerapan menjadi bagian dari RKK ya. Ini biaya penerapan SMK paling sedikit mencakup ini Bapak Ibu, penyiapan RKK, sosialisasi promosi, alat pelindung diri, alat pelindung kerja, asuransi perizinan, personil keselamatan konstruksi, fasilitas sarana prasarana kesehatan, rambu-rambu, konsultasi dengan ahli keselamatan ya, ini ya, terkait dengan ini konstruksi ya, dan bagian-bagian peralatan terkait dengan pengendalian risikonya ya. Jadi konsultasi dengan ahli terkait dengan keselamatan konstruksi dan kegiatan
peralatan yang terkait tadi. Jadi ini Bapak Ibu, dan harus ada, kalau tidak ada biaya di dalam RKK, itu menggugurkan juga. Ya, apabila biaya RKK-nya 0, maka itu menggugurkan. Ya, baik. Apabila Bapak Ibu dalam menghitung biaya RKK-nya itu tidak sesuai dengan pengendalian, nanti Bapak Ibu wajib memenuhi pengendalian itu sesuai dengan hasil PCM tadi. Ya, contoh nih Bapak Ibu di dalam penawaran menyampaikan biaya pembelian helm untuk 10 orang, misalnya gitu ya. Ternyata di proyek yang bekerja ya setelah dihitung itu 100 orang. Ya, nggak mungkin 10 orang, ada 100 orang. Ya, yang 90 orang itu Bapak Ibu harus siapkan helmnya atau APD-nya semuanya yang terkait tanpa dapat pembayarannya atau penggantian biaya. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi harus betul-betul dipahami. Ya. Terus risiko yang timbul apa? Gagal dalam penawaran pekerjaan tadi, tidak ada biaya, gagal. Penyedia jasa wajib memenuhi sarana prasarana pengendalian bahaya dan risiko dengan biaya sendiri. Tadi sudah saya sampaikan. RKK tidak diterapkan secara konsisten dan di lapangan dapat banyak terjadi kecelakaan. Ya, di RKK-nya menyebutkan ada 100 orang ya harus dibelikan alat pelindung diri. Ternyata biayanya nggak cukup, dibelikan 10 aja. Nah, itu bisa menimbulkan beberapa kecelakaan ya Bapak Ibu ya. Baik, kompetensi ini sekarang nih Bapak Ibu ya, yang tadi saya katakan. Ya, kompetensi itu kemampuan seseorang mengenal wawasan, keterampilan, mempunyai sikap kerja yang sesuai dengan standar dan aturan yang telah ditetapkan. Aturan kita yang ditetapkan tadi ada di undang-undang ya tadi ya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, di PP 14, di Permen 21, ya itu semua. Nah, paling tidak apa saja Bapak Ibu? Yaitu kalau proyek-proyek yang kompleks tentunya dengan risiko besar harus memiliki ahli dan teknisi sesuai bidang-bidangnya. Harus ada ahli K3 konstruksi Bapak Ibu. Ya, untuk proyek konstruksi yang kompleksitasnya tinggi dan risiko besar tadi ya. Harus memiliki petugas keselamatan konstruksi. Ya, harus mempunyai operator alat berat yang dibuktikan dengan SIO. Harus memiliki sertifikat mandor. Jadi Bapak Ibu harus punya mandor yang bersertifikat. Harus memiliki petugas tanggap darurat yang bersertifikat. Harus memiliki petugas pemadam kebakaran bersertifikat. Petugas P3K bersertifikat. Petugas pengatur lalu lintas bersertifikat. Petugas pengelola lingkungan bersertifikat. Dan tenaga medis ya, bukan media nih. Tenaga medis nih. Salah ketik ya Bapak Ibu ya. Tenaga medis yang bersertifikat ya. Dan sebagai persyaratan ketua keselamatan konstruksi. Jadi yang menjadi ketua UKK Bapak Ibu itu harus orang yang mempunyai kompetensi ahli K3 untuk proyek-proyek yang risiko besar ya dan risiko sedang. Untuk proyek-proyek berisiko kecil boleh petugas keselamatan konstruksi atau ahli muda K3 konstruksi. Ya, risiko yang timbul ya kalau tidak terpenuhnya persyaratan dan tidak bisa terpenuhnya persyaratan tender. Ya, SMKK dan RKK-nya tidak dapat diterapkan secara konsisten karena tidak punya orang yang kompeten. Ya, koordinasi banyak hambatan tentunya. Ya, Bapak Ibu mau mengkoordinasikan IBPRP atau tadi ya Hero, wujudnya Hero aja nggak ngerti. Misalnya kan gitu. Nah, siapa yang ngerti itu? Yang ngerti ada ahli K3-nya. Nah, jadi tidak bisa dikoordinasikan dengan baik ya. Di lapangan dapat banyak terjadi kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Karena pengendaliannya tidak sesuai ya. Karena orangnya tidak kompeten tadi. Potensi kerugian menjadi besar ya. Tentunya kalau nggak punya ahli K3 konstruksi Bapak Ibu ya, atau tidak punya petugas ya kalau untuk proyek yang kecil,
ya gagal auditnya nanti. Kan nanti semua diaudit loh Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu akan gagal. Kenapa gagal? Karena tidak terpenuhinya salah satu pasal yang ada di peraturan perundang-undangan menjadikan gagal audit. Nah, sekarang bagaimana untuk unit keselamatan konstruksi ini? Ya, mungkin masih awam lah Bapak Ibu ya. Mungkin bahkan baru mendengar nih ya UKK ini. Nah, jadi Bapak Ibu, UKK ini organisasi yang wajib dibentuk ya Bapak Ibu ya. Di lapangan, wajib dibentuk. Mungkin ada pertanyaan juga, Pak, kami sudah punya P2K3. Ya boleh, nggak apa-apa. P2K3 juga ada di lapangan, UKK juga ada di lapangan. Ya, ya, boleh nggak dirangkap-rangkap? Ya nggak apa-apa selama persyaratannya terpenuhi. Ya Bapak Ibu ya. Kalau P2K3 itu nanti jalurnya laporannya ke dinas ketenagakerjaan ya. Tapi kalau UKK laporannya ke PPK ya. Itu ya. Nah, ini kualifikasi kompetensi kerja pimpinan UKK sebenarnya dimaksud dalam pasal 23. Nanti 23-nya dibaca sendiri Bapak Ibu ya. Terdiri atas kualifikasi ahli K3 konstruksi atau petugas keselamatan konstruksi. Nah, petugas keselamatan konstruksi ini ya, kalau petugas keselamatan kesehatan kerja konstruksi sudah ada skemanya dan Bapak Ibu bisa uji kompetensinya. Tapi kalau petugas keselamatan konstruksi ini Bapak Ibu baru bisa mendapatkan sertifikatnya kalau ikut BINTEK dari PUPR ya, BINTEK, dan uji sertifikasinya belum ada ya. Baik. Terus Bapak Ibu nih ya, ini yang perlu diperhatikan. Bapak Ibu yang memiliki proyek konstruksi dengan tingkat risiko besar ya, itu Bapak Ibu harus punya ahli utama, paling tidak ahli madya. Nah, ini ada ketentuan-ketentuannya ya. Persyaratan untuk pekerjaan konstruksi dengan risiko keselamatan besar nih Bapak Ibu, harus punya ahli utama K3 konstruksi atau ahli madya. Untuk konstruksi dengan risiko sedang harus memiliki ahli madya K3 konstruksi atau ahli muda K3 konstruksi dengan pengalaman 3 tahun. Untuk pekerjaan konstruksi dengan konstruksi kecil, ya Bapak Ibu ya, konstruksi kecil ya, itu paling tidak ahli muda K3 konstruksi atau petugas keselamatan konstruksi. Ya, nah di sini juga diatur Bapak Ibu ya, untuk risiko keselamatan konstruksi sebagaimana disebut pada ayat 1 harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Bersifat berbahaya ya, rendah berdasarkan penilaian risiko keselamatan konstruksi ya. Ini paling tidak melebihi dari 10 miliar. Ini termasuk risiko kecil ya Bapak Ibu ya. Dan mempekerjakan tenaga kerja berjumlah kurang dari 25 orang. Ya, ini yang risiko kecil, maka saya kasih yang warna hijau ini ya Bapak Ibu ya. Pekerjaan konstruksi yang menggunakan teknologi sangat sederhana ya. Itu cukup petugas keselamatan konstruksi. Risiko keselamatan konstruksi ya, itu harus memenuhi yang sedang tadi ya Bapak Ibu ya. Sedang itu dengan nilai pekerjaannya 10 miliar sampai 100 miliar. Melebihi 25 tenaga kerja sampai dengan 100 orang. Ya. Ini sudah menggunakan teknologi madya. Harus mempunyai apa tadi Bapak Ibu? Ahli madya K3 konstruksi atau ahli muda K3 konstruksi. Nah, ini yang merah nih Bapak Ibu. Ini untuk yang berisiko besar, nilainya proyek 100 miliar ke atas ya. Harus memiliki tadi ahli utama dan ahli madya. Ya, sudah ada sekitar 100 orang yang bekerja di proyek, lebih ya. 100 lebih. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa baca lagi ketentuannya di permennya ya Bapak Ibu ya. Permen berapa tadi? Permen PUPR 21 tahun 2019 ya.
Sekarang kepedulian. Bapak Ibu harus membuat program-program kepedulian. Ya. Program-program kepedulian itu terkait dengan prosedur atau petunjuk kerja peningkatan kepedulian keselamatan konstruksi. Ya. Bapak Ibu harus mempunyai jadwal pelatihan dan sosialisasi SMKK. Nah, ini programnya Pak Denny ini dengan program gratis bisa Bapak Ibu masukkan tuh. Kalau Bapak Ibu tahu programnya Pak Denny, nanti di dalam RKK bisa Bapak Ibu masukkan ya programnya ya. Komitmen untuk mencegah perilaku tidak selamat dalam rangka pencegahan kecelakaan, program pembinaan budaya keselamatan konstruksi. Jadi Bapak Ibu, ini bagus sekali media ini ya, karena bisa memberikan pembelajaran dan bagaimana membentuk budaya-budaya K3. Artinya kita care ya, kita aware ya terhadap keselamatan. Itu Bapak Ibu ya. Analisis kebutuhan pelatihan sosialisasi SMKK harus dibuat ya Bapak Ibu ya. Buat analisis TNA-nya apa ya Bapak Ibu ya. Oh, butuh ahli tukang las ya, ahli apa ya, misalnya begitu ya. Itu dianalisis ya Bapak Ibu ya. Terus dipilih jenis pelatihan yang sesuai ya dengan need analisisnya tadi. Begitu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, baik, kita masuk ke komunikasi. Waktunya sudah terus berjalan ya. Komunikasi yang harus Bapak Ibu buat programnya, yaitu ada yang disebut dengan induction, safety induction ya Bapak Ibu ya. Ini harus dibuat. Terus harus melakukan safety morning. Bapak Ibu harus membuat program toolbox meeting, atau yang biasa di lapangan kita sebut dengan apa? TBM ya, toolbox meeting. Terus Bapak Ibu lakukan rapat-rapat keselamatan konstruksi ya. Meeting-meeting membahas tentang safety ya, Bapak Ibu programkan ya. Nah, ini ada program juga yang dibuat oleh P2K3 ya. Rapat P2K3 ya, tiap 3 bulan sekali paling tidak ya. Itu harus dibuat ya. Rapat-rapat UKK ya tadi ya Bapak Ibu ya. Itu harus dibuat. Ya, kalau rapat P2K3 tersendiri ya Bapak Ibu ya, karena memang tuntutannya demikian. Terus penerapan informasi bahaya-bahaya, jadwal program komunikasi. Itu harus dilakukan. Nah ini penjabarannya Bapak Ibu. Paling tidak untuk safety induction itu harus semua pekerja yang baru masuk ke proyek harus di safety induction. Ya, semua pekerja. Semua tamu yang masuk ke dalam proyek harus dilakukan safety induction. Semua pekerja yang meninggalkan proyek dan kembali lagi setelah 6 bulan harus dilakukan safety induction. Apa isinya? Yaitu mengenalkan adanya potensi bahaya yang ada di proyek dan menyampaikan ya kondisi tanggap darurat apabila terjadi ya, untuk menuntun mereka bisa sampai ke titik kumpul atau assembly point ya, dengan melewati rambu-rambu yang dipasang. Berarti itu sarana prasarananya harus ada semuanya ya Bapak Ibu ya. Baik ya, tidak berlama-lama karena waktunya. Terus safety morning itu tujuannya juga mengadakan penjelasan informasi K3 secara periodik ke seluruh tingkat pekerja ya, mungkin seminggu sekali semuanya dikumpulkan, apel pagi ya. Nanti ada pembicaranya, boleh dari luar, boleh dari dalam, bergilir begitu ya Bapak Ibu ya. Ini dalam rangka membentuk budaya K3 ya Bapak Ibu ya. Terus juga menyampaikan potensi-potensi bahaya apa saja ya yang akan terjadi apabila pada pekerjaan-pekerjaan dimulai ya. Nah, itu harus tahu nih Bapak Ibu semuanya. Nah, dan dokumentasinya harus ada loh Bapak Ibu ya. Dari safety induction, safety morning, dan seluruh komunikasi ini dokumennya harus ada. Karena dokumen ini juga dibayar kalau Bapak Ibu masukkan dalam anggaran. Ya Bapak Ibu ya. Dan menjadi bukti ya Bapak Ibu sudah melakukan pengendalian. Selanjutnya adalah TBM. TBM itu adalah penjelasan atau informasi, bisa harian, bisa mingguan. Mingguan itu kalau pekerjaannya rutin tetap ya. Harian itu kalau berubah-berubah ya. Dan itu dilakukan untuk setiap pekerjaan dengan potensi bahaya besar
ya. Dilakukan oleh kelompok kerja pagi hari antara 10 sampai 15 menit. Dan buktinya TBM harus ada. Yang memberikan informasi tanda tangan, yang diberikan informasi juga tanda tangan. Ya. Nah, di sini untuk meningkatkan pemeliharaan kondisi K3 yang aman, sikap dan perilaku kerja bermutu dan efisien. Ya. Contohnya apa ini yang TBM? Misalnya contohnya tim pemancangan, ya, tim pengangkatan girder jembatan. Nah, itu harus ada TBM-nya dulu, ya Bapak Ibu ya. Tiap pagi atau seminggu sekali sesuai dengan sifatnya pekerjaan tersebut ya Bapak Ibu, dan harus ada dokumentasinya. Dokumentasi itu bukan foto ya Bapak Ibu ya, bukan hanya foto. Fotonya iya, tapi bukti tanda tangan yang sudah di TBM itu harus ada ya Bapak Ibu ya. Terus rapat keselamatan konstruksi, yaitu tujuannya melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait penerapan SMKK, menyusun sasaran dan program dalam program-program pengendalian bahaya dan risikonya, menetapkan metode pemantauan dan laporan dan penerapan SMKK, melakukan evaluasi hasil pemantauan SMKK, dan membuat program-program tindak lanjut. Itulah gunanya meeting ya Bapak Ibu ya. Jadi usahakan Bapak Ibu kalau bisa meeting apapun ya, bahas dulu sekitar 15 menit, 10 menit tentang keselamatan. Nanti Bapak Ibu akan terbiasa sehingga tidak banyak terjadi kecelakaan kerja di konstruksi. Ya, meskipun sudah ada apa tadi Bapak Ibu, meeting-meeting khusus ya. Nah, untuk meeting-meeting yang lain sebaiknya 10 sampai 15 menit lakukanlah pembahasan K3. Itu ya Bapak Ibu. Terus penerapan informasi dan informasi bahaya-bahayanya itu pengadaan perabuan dan media ya. Ini rambu-rambu media informasi harus ada, pemasangan rambu-rambu baik rambu larangan, rambu wajib, anjuran, rambu peringatan ya. Rambu larangan sama peringatan beda ya Bapak Ibu ya. Rambu pedoman, rambu-rambu lainnya ya. Menjelaskan kepada pekerja fungsi kegunaan rambu-rambu pekerja. Ini kadang-kadang lupa nih Bapak Ibu. Main pasang-pasang saja itu rambunya, tapi nggak dijelaskan pada pekerja. Apa sih gunanya? Apa sih maksudnya ini ya? Nah, itu apa sih fungsi-fungsinya itu dijelaskan Bapak Ibu ya. Karena ya memang kerjaan lapangan itu ada. Terus pembuatan dan pemasangan banner, spanduk, poster, media lain yang harus ada. Ya, contohnya kren ini maksimum mengangkat 2 ton. Itu harus dibuat besar-besar Bapak Ibu ya, supaya terbaca ya. Pemeliharaan perambuan itu penting ya. Kita lihat kalau di proyek, saya prihatin ya, kalau saya audit itu banyak rambu-rambu yang sudah tidak layak ya, udah kusam, udah pecah-pecah dan sebagainya ya. Oke, nah ini rambu-rambu yang ada nih ya Bapak Ibu ya, yang harus disampaikan. Terus jadwal program komunikasinya harus dibuat, menetapkan jadwal program komunikasi, komitmen waktu sosialisasi budaya K3 dengan pihak-pihak terkait ya harus dibuat, pedoman waktu persiapan sarana prasarana media komunikasinya, kapan jadi, kapan dipasang gitu ya Bapak Ibu ya, pedoman waktu pelaksanaan komunikasi ya, itu jadi komitmen dan tepat dan bisa menjadi pedoman. Informasi terdokumentasi ini Bapak Ibu yang penting, seluruh pekerjaan harus memiliki informasi terkait, seluruh nih Bapak Ibu ya, seluruh pekerjaan mulai dari pekerjaan persiapan sampai pekerjaan finishing ya, serah terima yang pertama ya, termasuk serah terima pekerjaan akhir ya, itu harus ada prosedur-prosedur ya petunjuk kerjanya juga, dan itu menjadi nanti dokumen-dokumen yang terdokumentasi atau informasi terdokumentasi. Membuat prosedur dan atau petunjuk kerja, nah itu juga dilakukan nanti menjadi informasi terdokumentasi. Dan nanti Bapak Ibu buat tabelnya ya, buat jadwalnya, buat formatnya, buat informasinya masukkan dalam tabel dan format itu. Ya, baik Bapak Ibu, ya sepertinya pas 1 jam ini ya yang saya sampaikan. Ya, waktunya Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya, mau diskusi,
ya. Saya kembalikan kepada host atau Pak Denny ya. Monggo ya. Jadi sepertinya waktunya tepat karena mulainya tadi juga lewat 1/4 ya. Dan kita pas. Baik, terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat apa-apa yang saya sampaikan. Silahkan Mbak Riri ya untuk memandu. Oke, Suaranya masih di silakan. mute. Mohon maaf Pak, di stop dulu share screen-nya. Oh iya. Baik, ya, Oke, Bapak Ibu semua, sebelum kita masuk ke Q&A, ada informasi penting dari Mbak Riri. Silakan Mbak Riri. Di share Ya, screen. terima kasih Pak Kusumo untuk presentasinya. Ya, saya akan Ya, share screen sebentar. sama-sama Mbak. Oke. Bapak Ibu semuanya, di sini kita selain webinar, di Media Tama juga ada pelatihan untuk sertifikasi Kemenaker RI. Kita ada pelatihan ahli K3 umum. Ini masih ada potongan sebesar 500.000 dari tanggal 22 Mei sampai dengan 8 Juni 2021. Itu maksimalnya tanggal 12 Mei 2021, dan untuk jadwal selanjutnya ada di bulan Juni di tanggal 16 sampai 30 Juni. Selain ahli K3 umum, kita juga ada sertifikasi auditor SMK 3. Untuk auditor SMK 3 kita ada di tanggal 24 sampai 31 Mei, masih ada potongan harga 2 juta sampai dengan tanggal 14 Mei 2021. Untuk selanjutnya kita juga ada pelatihan di bulan Juni di tanggal 10 sampai dengan 16 Mei. Selain auditor kita juga ada ahli K3 listrik, yaitu di tanggal 27 Mei sampai dengan 15 Juni 2021. Masih ada potongan sebesar 4 juta sampai dengan 17 Mei 2021. Dan untuk selanjutnya ada juga di bulan Juni untuk pelatihan ahli K3 listrik. Selanjut, selain ahli K3 listrik, kita juga ada teknisi K3 listrik, yang mana jadwalnya ada di tanggal 28 Mei sampai dengan 5 Juni 2021. Masih ada potongan sebesar 2 juta sampai dengan 18 Mei 2021. Untuk jadwal selanjutnya ada juga di bulan Juni. Selain itu, kita juga ada pelatihan ahli muda K3 konstruksi. Oke. Ahli K3 konstruksi ada di tanggal 28 Mei sampai dengan 5 Juni. Masih ada potongan sebesar 500.000 sampai dengan 18 Mei 2021. Nah, untuk harga khusus di bulan Juni, kita juga ada pelatihan. Jadi untuk sertifikasinya kita ada 2, yaitu Kemenaker dan sertifikasi BNSP melalui LSP K3 konstruksi. Itu ada di harga 5.750, batas akhirnya sampai 13 Juni 2021. Selain itu kita juga ada supervisi perancah, yaitu di tanggal 29 Mei sampai dengan 5 Juni 2021. Masih ada potongan sebesar 1 juta sampai dengan 19 Mei 2021. Untuk jadwal selanjutnya kita ada di bulan Juni. Selain itu kita juga ada pelatihan petugas P3K di tanggal 28 Mei sampai dengan 3 Juni 2021. Masih ada potongan sebesar 2 juta rupiah di tanggal 18 Mei 2021. Untuk pelatihan selanjutnya kita ada di bulan Juni, 12 Juni sampai dengan 17 Juni 2021. Selain itu, kita juga ada petugas peran pemadam kebakaran kelas D, ada di tanggal 22 sampai dengan 27 Mei 2021. Masih ada potongan sebesar 2 juta rupiah sampai dengan 12 Mei 2021. Untuk selanjutnya ada di bulan Juni di tanggal 5 sampai 9 Juni 2021. Oke, jika ada yang ingin informasi detail untuk pelatihan sertifikasi Kemenaker atau BNSP atau in-house, bisa menghubungi nomor 021 2254 5432 atau kontak person ke saya Mulyasari atau Riri ke nomor 0857 7906 8455 atau bisa ke Instagram Media Tama @mediatama.
Untuk Facebook ada di Tama, Media Tama Sertifikasi. Untuk YouTube ada di Kacik Deni. Jangan lupa di-subscribe dan di-like ya untuk postingan-postingan. Serta video-video yang webinar sebelumnya juga ada di YouTube Kacik Deni. Untuk TikTok juga ada, kita di Kacik Deni. Jangan lupa mampir ke website kita di www.mediatama.co.id. Nah, dapatkan free jaket gaul bombers harga 375.000. Syaratnya yang pertama, sudah terinstall aplikasi Mika Pro Platinum. Yang kedua, share sebanyak-banyaknya link YouTube Kacik Deni ke Facebook, LinkedIn, IG, dan follow dan like sebanyak-banyaknya video TikTok Kacik Deni. Setiap Jumat kita akan tentukan pemenangnya. Jangan lupa ya diikuti giveaway-nya. Nah, berikut adalah pemakaian jaket gaul pilot bombers Media Tama. Jaketnya praktisi ketiga Indonesia. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut ke... Oke, dari saya dulu, Ri. Ditutup dulu. Oke, silakan Pak Denny. Stop share screen. Oke, Bapak Ibu semua, sebelum kita lanjutin, ada info juga, Bapak Ibu semua, bahwasannya Bapak Ibu semua harus dapat info terkait dengan PAKI ya. Nah, Bapak Ibu semua, tadi sudah diinformasikan terkait dengan PAKI. PAKI itu Perkumpulan Ahli Keselamatan dan Keselamatan Konstruksi Indonesia. Websitenya Bapak Ibu semua bisa akses di paki.org ya. Nah, di sini ada dua, ada di PAKI-nya, ada di LSP-nya. Nah, apa itu PAKI? Ya, kita coba dengarkan dari Bapak Sekjen kita, Bapak Kusumo Derajat. Silakan, Pak. Baik ya. Baik Bapak Ibu ya. Saya ingin berbagi ya informasi tentang PAKI ya. PAKI ini adalah Perkumpulan Ahli Keselamatan Konstruksi Indonesia ya. Dulu namanya A2K4 Indonesia. Asosiasi Ahli Keselamatan Kesehatan Kerja Konstruksi Indonesia ya. Sehubungan adanya aturan ya tadi sudah sampaikan, kita atau kami ini PAKI ini sudah terakreditasi ya oleh Kementerian PUPR. Jadi tidak semua asosiasi terakreditasi. Alhamdulillah kami termasuk yang pertama terakreditasi karena kami mempunyai seluruh wilayah di Indonesia. Nanti Bapak Ibu bisa klik di situ, ada peta-peta tentang wilayah-wilayah. Jadi Bapak Ibu dimanapun ya kami ada wilayahnya, silahkan menghubungi DPW kami di seluruh Indonesia. Bapak Ibu bisa mendaftar menjadi anggota ya, karena kami memiliki organisasi yang sangat besar yang isinya juga dari para anggota pemerintah, dari perusahaan-perusahaan ya, dan dari akademisi. Jadi banyak sekali anggotanya ini di situ. Nah, contoh tadi misalnya DPP Pak Denny itu ada para pengurus ya, mereka rata-rata sudah ahli utama. Mungkin Bapak Ibu kalau mau mencari nama saya, ketik aja Kusumo ya di DPP. Itu DPP ada Kusumo. Nah, nanti Bapak Ibu bisa melihat saya siapa di situ ya, dan nomor keanggotaannya siapa. Itu Bapak Ibu ya. Terus ini banyak sekali program ya untuk bisa memberikan nilai tambah Bapak Ibu ya di dalam pengetahuan-pengetahuan tentang keselamatan konstruksi ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini juga karena waktunya memang sangat sedikit ya. Ada ya ini Bapak Ibu kalau sudah jadi anggota nanti oleh APPK bisa dibuktikan ditelusur ke sini. Selanjutnya kami juga mengenalkan adanya lembaga sertifikasi profesi. Tadi Pak Denny juga siap untuk membantu Bapak Ibu dalam mendapatkan sertifikasi kompetensi ya sesuai dengan peraturan tadi sudah saya sampaikan ya. Nah, di situ bisa melakukan pendaftaran ya. Bapak Ibu kalau sudah siap diuji,
sudah ikut pelatihannya dan siap diuji sertifikasinya dan melalui BNSP, dan ini nanti akan terintegrasi dengan LPJK. Jadi sekaligus setelah uji kompetensi BNSP dan uji sertifikasi LPJK. Di situ bisa melakukan pendaftaran secara mandiri. Dan alhamdulillah ya, asosiasi PAKI tadi, PAKKI itu sudah mempunyai lembaga sertifikasi profesi, yaitu LSP K3 Konstruksi. Ya, dan kami sudah diberikan lisensi juga untuk uji online, Pak Denny. Ya, uji online sudah bisa, Pak Denny. Namun masih tunggu satu lagi ya, mestinya minggu ini ada untuk witness ya. Setelah witness, kita Bapak Ibu yang ada di mana tadi, Papua, saya dengar tadi ya, ada di mana lagi di Pak Denny yang jauh-jauh, itu nanti bisa melakukan uji kompetensi ya. Daftarkan aja melalui Pak Denny, melalui LSP K3 Konstruksi, kita siap membantu Bapak Ibu mendapatkan sertifikat kompetensinya. Dan bisa melakukan pendaftarannya ya lewat web ini. Itu ada di ikon pendaftaran uji, silahkan ya. Dan Bapak Ibu bisa milih TUK tempat uji kompetensinya di mana. Tapi kalau online ya bisa langsung ya, online. Tapi kalau langsung tatap muka. Di situ ada data asesor ya, dan data sertifikat lainnya. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita bergabung ya menjadi keluarga besar dan kita berkontribusi kepada Republik Merah Putih ini. Terima kasih Pak Denny. Oke, silakan Mbak Riri untuk dilanjutkan ke Q&A-nya. Oke, terima kasih Pak Denny. Oke, izin Pak Kusumo untuk topiknya kita mau lanjut ke sesi yang kedua. Pembicara akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di Q&A dari teman-teman semuanya. Namun sebelumnya saya akan bacakan dulu untuk Q&A-nya. Ini ada 11 Q&A. Yang pertama ada Bu Rika Marlina Pak Kusumo. Yaitu pertanyaannya, apakah dasar untuk perubahan dari SMK 3 menjadi SMKK? Mohon penjelasannya, Pak. Ya, pertanyaannya adalah dasar dari perubahan ya? Iya, betul. Ya, terima kasih tadi sama Bu siapa? Bu Rika Marlina Pak Kusumo. Bu Rita Marlina, ya. Baik, Bu Rita ya. Yang mendasari tentunya adalah kebutuhan dari Kementerian PUPR ya. Kalau PP-nya tadinya sudah ada, PP 50 tahun 2012 itu tentang SMK 3 ya, SMK 3 PP 50. Di sana juga ada 5 elemen. Nah, dalam perkembangannya mengingat pada tahun 2017 ya, sekitar bulan Oktober sampai awal tahun 2018 Maret, itu Bapak Ibu masih ingat kejadian kecelakaan terus beruntun ya di konstruksi ini ya, yang jatuh saat pengangkatan girder, yang meledak pekerjaan pengecoran betonnya ya, yang ambruk, yang itu segala macam ya. Itu diawali dari proyek LRT di Palembang itu ya, LRT Palembang, tempatnya Pak Dini itu Palembang. Itu ada pekerjaan LRT mengangkat girder yang sangat besar ya oleh 2 kren, ambruk ya. Kok nggak tahunya diikuti dengan robohnya atau ambruknya atau ini kecelakaan di infrastruktur yang lain ya. Nah, dasar itulah kenapa kecelakaan dengan kondisi yang berturut-turut ini ya. Nah, itu menjadi pertimbangan oleh pemerintah tentunya, sepertinya memang harus dibuat khusus ini untuk SMK 3-nya ya. Nah, meluncurlah tahun 2014 ya Permen pertama 05 ya PUPR dengan namanya Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, dan waktu itu disebutnya adalah RK3K, Rencana Keselamatan
kesehatan kerja konstruksi ya. Nah itu. Nah, sepertinya ini juga masih banyak kecelakaan kemarin tuh ya. Nah, akhirnya lebih spesifik sekarang ini dan sudah mengadop dari ISO berapa satu ya. Akhirnya diterbitkanlah Permen 21 tahun 2019 tentang SMKK, Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, dan harus dimulai dari pekerjaan perencanaan oleh konsultan perencana, dilanjutkan oleh pekerjaannya oleh konsultan perancangan, dan masing-masing menghasilkan rancangan konseptual SMKK perencanaan yang tadi ya. Konsultan perancangan menghasilkan rancangan konseptual SMKK perancangan, dan oleh konsultan pengawas RKK pengawasan, dan oleh kontraktor RKK pelaksanaan. Nah, itulah yang mendasari, dan ini disosialisasikan untuk seluruh wilayah Indonesia. Jadi tiap minggu saya juga memberikan bimbingan teknis ya, mulai dari Aceh sampai ke Papua. Oke, Bapak Ibu. Silakan lanjut. Ya. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya, Pak Kusumo, izin. Di sini ada Pak Muhsin Ali Wibowo. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya melakukan perawatan konstruksi bangunan gedung yang sudah terbangun? Baik, jadi ini sebetulnya lebih ke teknis ini kayaknya. Ya, lebih ke teknis ya. Namun demikian ya, bagaimananya itu silahkan nanti engineeringnya. Karena setiap proyek, setiap bangunan itu mempunyai spesifik ya, kompleksitasnya. Ada bangunan yang rendah, ada bangunan yang tinggi, ada bangunan yang bentuknya bulat, ada bentuknya yang panjang ya, dan sebagainya, spesifik ya tentunya. Dan masing-masing fasilitasnya juga masing-masing ya. Nah, itu nanti biar rekan-rekan engineering tentunya. Namun demikian, setiap kegiatan apalagi berisiko tinggi di dalam pemeliharaan harus dibuat terlebih dahulu ya, RKK-nya ya, rencana keselamatan konstruksinya, yang di dalamnya meliputi 5 elemen ya. 5 elemen tadi ya, khususnya ada di elemen 2 tentang perencanaannya. Di dalam perencanaan itu nanti ada IBPRP ya. Nah, IBPRP itu harus bisa mengidentifikasi potensi setiap bahayanya apa, terus penilaiannya risikonya, dan pengendaliannya apa. Nah, pengendalian yang sudah biasa dilakukan pada tabel IBPRP itu harus ditinjau kembali. Ada nggak peluang risikonya lagi? Nah, kalau masih ada peluang risikonya, harus dikendalikan lagi sampai risikonya menjadi kecil. Ya, dan itu harus dilakukan. Ya, nah, yang apa yang dilakukan potensi bahayanya tadi? Ya sesuai dengan sumber bahayanya tadi. Mulai dari apa tadi? Tenaga kerjanya, alatnya, materialnya, lokasinya, metode kerjanya, ya itu semuanya harus diketahui potensi bahayanya dan pengendaliannya. Sekaligus harus dipahami metode-metode kerjanya. Dan Pak siapa tadi itu harus tahu di dalam sumber bahaya tadi ada jenis bahaya. Karena sumber bahaya tadi bisa mengakibatkan jenis bahayanya masing-masing. Nah, itu nanti di pelatihannya Pak Denny itu akan diajarkan tuh. Ya Mbak Riri ya. Iya, Pak. Ada jenis bahaya fisika, jenis bahaya biologi, jenis bahaya fisik ya, dan sebagainya lah. Nanti kalau penasaran ikuti aja itu pelatihannya Pak Denny itu. Oke, Ya. terima Ya. kasih Pak Kusumo. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Pak.
ini ada Pak Rendra atau ya, Pak Rendra. Selamat siang Pak. Sebelumnya ahli mensyaratkan untuk sertifikasi tenaga ahli. Ahli listrik salah satunya API, tapi saat ini katanya beralih ke ESDM, tapi kok SKA API masih bisa diperpanjang. Apa bedanya sertifikasi kompetensi antara teknisi dan tenaga ahli dengan sebelumnya seperti di API ada SKT buat teknisi dan SKA buat tenaga ahli. Mohon pencerahannya Pak. Terima kasih. Terima kasih ya Pak Rendra. Ini mengingatkan saya pada tokoh kita ya. Rendra itu kebetulan apa sastrawan ya. Itu kebetulan makamnya dekat rumah saya itu Pak Rendra. Baik Pak Rendra ya. Jadi saya jawab secara umum aja ya, karena tidak hanya untuk kalian listrik aja ya. Tadi sudah saya katakan bahwa semua pekerja di tempat kerja, khususnya di konstruksi ya, kita batasi di konstruksi dulu aja, itu wajib mempunyai kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat. Nah, sertifikat itu ya, untuk di konstruksi itu yang diwajibkan itu terdaftar di LPJK. Terdaftar di LPJK. Nah, ini karena pemerintah sedang melakukan penyegaran LPJK, jadi para pengurusnya banyak yang baru ya, dan ini sekarang masuk menjadi unitnya di UPR. Jadi Pak Rendra, ada kewajiban kalau Bapak nanti sebagai tenaga ahli, tadi nih sekarang ini juga masih bersama-sama, saya diajak rapat juga nih sebetulnya. Jadi saya buka 2 komputer, satu rapat tentang simpan namanya PUPR. Jadi nanti semua tenaga kerja ya yang bekerja di konstruksi harus masuk ke dalam simpan. Sikinya PUPR namanya simpan. Nah, simpan ini terintegrasi semua ya, dari LPJK, dari sikinya LPJK ya, dengan tadi banyak ya yang sistem informasinya PU tadi, itu semua terintegrasi. Bapak wajib masuk ke dalam sana dan memasukkan seluruh pengalaman kerjanya ya. Jadi semua tenaga kerja di Indonesia sekarang wajib masuk ke situ, dan nanti Bapak Ibu sudah nggak repot-repot lagi kalau ikut tender menyiapkan berkas-berkas Bapak Ibu, sudah nggak. Semua nanti akan dilihat siapa yang menjadi tenaga kerjanya konstruksi pada penawarannya, pada pelaksanaannya, sudah semuanya terlihat di simpan ya. Kalau mau masuk lewat aja simpan.pu.org.id atau apa tadi ya, atau searching aja di Google ya, simpan di situ. Jadi untuk sekarang ini masih masih masa peralihan. Jadi masa peralihan ini berlaku sampai akhir tahun ini masa berlakunya. Sedangkan simpan wajib diisi Juni besok harus sudah selesai. Ya, Pak Rendra tadi ya, mohon dimasukkan dalam simpan. Terus dikasih, sepertinya tadi juga Akli juga ikut kok ya. Akli tadi juga ikut di dalam rapat ya. Begitu, Mbak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kusumo. Di sini ada pertanyaan lagi dari mana ya tadi antara perbedaan. Oh ya. Ini ada dari Ibu Mila Dati. Izin bertanya Pak, perbedaan SMKK dengan CSMS apa ya Pak? Ya, perbedaan SMKK dengan CSMS ya. Betul. Nah, dulu sebelum ada SMKK memang CSMS ya. Untuk semua kontraktor itu wajib mengikuti pelatihan-pelatihan CSMS supaya benar-benar paham betul ya apa yang dilakukan di dalam suatu pekerjaan konstruksi ya. Jadi kalau nanti ini
Bapak Ibu memang ada kewajiban-kewajiban memenuhi persyaratan. Ya, jadi dalam persyaratan itu yang wajib sekarang adalah RKK tadi. Kalau untuk penyedia jasa, ya Bapak Ibu searching Permen 21, ya download ya Permen 21-nya, Permen 21 PUPR nomor 2 tahun 2019 beserta lampiran-lampirannya. Lampirannya itu dari A sampai G, ya dari A sampai G. Kalau Bapak Ibu kalau yang di kontraktor itu formatnya banyak di F, ya format RKK-nya mulai dari cover sampai tabel-tabel inspeksi, tabel-tabel penilaian dan semuanya banyak sekali. Bapak Ibu download dan itu harus disampaikan di dalam penawaran maupun digunakan saat pelaksanaan dan dilaporkan dalam pemantauan-pemantauan menjadi laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan. Tidak ada laporan itu, RKK Bapak Ibu tidak dibayar. Ya itu ya. Nah, demikian ya. Nah, kalau sekarang CMSS masih silakan apa ya karena masa transisi. Oke, terima kasih Pak Kusumo atas jawabannya. Oke, di sini Bapak Ibu saya akan masuk ke session ketiga, yaitu bagi Bapak Ibu yang mau bertanya langsung dengan Pak Kusumo, silakan klik raise hand yang ada di layar PC, handphone Bapak Ibu semuanya. Kami akan memberikan kesempatan untuk bertanya langsung dengan pembicara. Oke, silakan Bapak Ibu. Oh, di sini sudah ada yang raise hand nih Pak. Kita mau langsung ngobrol ya Pak Kusumo ya. Di sini ada Pak Ardiansyah. Oke. Ya, tapi saya nggak lihat ya. Bisa Pak. Oh, di mana? Saya kan nggak ada. Oke. Ya, Pak Ardiansyah. Di mana saya bisa melihat? Bentar. Oke, sudah bergabung Pak Ardiansyah. Halo Pak Ardiansyah. Halo Pak Ardiansyah, sudah bisa Ardiansyah mendengar di-unmute dulu, silakan. Ya, speakernya Iya nih. hidupkan dulu. Pak Ardiansyah sudah mendengar suara kami, Pak? Ada di lokasi mana, Pak Ardiansyah? Belum menjawab sepertinya. Ya, mungkin diganti dulu yang lain kali, Mbak. Oke, kita ganti dulu ya. Oke, sebentar. Oke, kita ganti ke Pak Hadi Suharjo ya. Sebentar. Halo Pak Hadi, suara kita terdengar? Halo? Oke, halo Pak Hadi. Silakan halo, Pak Hadi Mbak untuk Riri. pertanyaannya ke Pak Kusumo. Ya, Assalamualaikum, selamat siang Pak Kusumo. Ya, selamat siang Pak Hadi. Apa kabarnya, sehat ya Bapak ya? Alhamdulillah. Di mana nih lokasinya Bapak? Saya di Tangerang, Pak. Oh, Tangerang. Ya, monggo Pak. Pak, saya tanya Pak, untuk implementasi SMKK Pak ya, saya selama ini memperhatikan saya, terutama untuk di daerah Pak ya, terutama lelang-lelang yang di provinsi maupun di kabupaten kota, terutama untuk penunjukan langsung Pak ya. Nah, saya sempat ikut sih Pak lelang di penunjukan langsung di salah satu kota di Kalimantan Selatan. Tapi itu tidak dipersyaratkan Pak untuk implementasi SMKK-nya Pak. Apakah nanti pada saat tahap pekerjaan kontrak tersebut akan dapat sanksi Pak? Iya, Pak Hadi mungkin Mbak Riri bisa dibantu karena suaranya saya nggak begitu jelas ya. Halo Pak Hadi Suharjo. Iya, halo Mbak Riri. Pak, mohon untuk handsfree-nya boleh didekatkan karena suara Bapak belum terdengar jelas. Nih, suara saya dengar jelas Mbak. Halo? Oke. Coba diulang lagi Pak, mohon maaf untuk pertanyaannya ke Pak Kusumo. Ya Pak, ini Pak Kusumo. Ya, silakan Pak Hadi. Ini menyangkut, yang saya tanyakan menyangkut implementasi SMKK Pak ya. Nah, itu hilang Pak, suaranya hilang. Suaranya putus-putus Pak.
Suaranya hilang apa yang nggak jelas Pak suaranya Bapak. Halo. Halo iya, Pak Adi. Iya, suaranya iya. putus-putus Pak. Ya, Kalau sekarang, ya bagus Oke, Pak. ini Ya. terdengar. ya. Pak Kusumo, saya mau tanya Pak. Nah, ini kan Pak masalah lelang di PUPR Pak ya, di provinsi maupun di kabupaten kota. Terutama untuk lelang penunjukan langsung Pak ya, yang nilainya kecil Pak ya. Saya pernah ikut lelang tersebut, tapi di lelang persyaratan itu tidak diminta untuk SMKK Pak. Ya. Terutama untuk penunjukan langsung Pak. Itu apakah nanti pada saat implementasi pekerjaannya kontrak tersebut akan mendapatkan itu Pak sanksi administrasi Pak? Baik Pak Adi, saya sudah menangkap pertanyaan Bapak ya. Itu pengalaman Bapak di tahun berapa ya? Kalau boleh saya tahu Pak. Kalau nggak salah tahun kemarin ya Pak. Tahun kemarin 2020. Oh. Ya. Itu emang Terus, penunjukan langsung Pak, nilainya kecil Pak, tapi tetap ya. pekerjaan konstruksi Pak. Udah selesai tapi sekarang. Udah Pak, udah. Ya. Ya. Tapi baik. Pada saat itu tidak dipersyaratkan untuk SMKK-nya Pak. Itu gimana Pak? Baik. Ya. Baik Pak. Jadi karena Permen 21 itu juga keluarnya di akhir-akhir dari tahun ya, akhir tahun baru diluncurkan kalau nggak salah tuh bulan-bulan apa tuh, November atau apa ya. Nah, sedangkan proyek sudah ditunjuk dilakukan, ya memang belum ada SMKK, ya. Sementara terbitnya peraturan Permen 21 ini juga sudah ditandatangani dan harus dijalankan. Nah, ini memang menjadi kendala Pak, tidak hanya Bapak saja, di beberapa tempat itu mungkin karena sosialisasinya juga belum nyampe ya Bapak Ibu ya, mungkin juga PPK-nya juga belum tahu, tapi paling tidak mesti mempersyaratkan yang namanya RK3K ya Pak ya. Paling tidak menyarankan RK3K karena RK3K itu peraturannya nomor 5 tahun 2014. Ya. Nah, kita bersyukur ya, mau proyeknya sederhana, proyeknya dengan kompleksitas tinggi ya atau risiko besar, itu alhamdulillah tidak terjadi kecelakaan, Pak. Kalau terjadi kecelakaan, tentunya nanti akan dilakukan investigasi akar permasalahannya di mana, gitu ya. Nah, akar permasalahan itu bisa melihat, oh tidak dipersyaratkan. Nah, tidak dipersyaratkan kenapa? Oh, karena tidak mengertinya misalnya PPK atau panitia tendernya dan sebagainya. Ya, nah disitulah harus tahu ya sekarang ini. Maka tadi di awal saya kenalkan peraturan perundang-undangannya dulu. Biar PPK, Bapak Ibu semua paham dulu bahwa itu sekarang menjadi persyaratan. Kalau proyek-proyek sekarang Pak pasti dipersyaratkan. Ya, bahkan untuk proyek-proyek yang nilainya kecil dan swakelola itu Pak ya, di situ ada potensi bahaya yang dinilai oleh ahlinya atau oleh orang yang punya kompetensi. Di situ diwajibkan paling tidak mempunyai petugas keselamatan konstruksi. Nah, Bapak di Tangerang, ya, hubungi PUPR di Tangerang, dinas, daftarkan Bapak untuk ikut BINTEK. Ya, ikuti BINTEK SMK 3, Pak. Itu pelatihannya oleh PUPR langsung, ya selama 5 hari. Nanti Bapak dapat sertifikat petugas keselamatan konstruksi untuk proyek-proyek kecil. Oh, berarti itu kita ya. yang ngajuin Pak ya? Ya. Itu, Pak ya. Berarti kita yang mohon Pak ya ke dinas PUPR iya. Pak ya? Seluruh Indonesia nih Pak, tiap minggu Pak ada. Ini besok saya dengan daerah mana nih? Di perusahaan besok, PT Fortune ya kalau nggak salah. Dan bareng-bareng banyak tiap minggu Pak ada Pak. Tiap minggu ada. Ya. Saya coba begitu Pak, ya. ke PUPR. Pak Adi ya. Terima kasih Pak. Oke, ya, terima kasih Pak. Terima kasih ya. Sukses Terima kasih Pak Soeharjo. Ya. Oke, di sini juga ada lagi yang raise hand nih Pak dengan Pak
Purwadi Abid Akila. Oke, kita coba untuk gabung. Ri, di Q&A-nya aja, Ri, ditanya. Di Q&A aja. Satu lagi aja, Ri. Oke, ini dari Pak Purwadi nih, udah ada nih. Bagaimana kalau ada konstruksi, contohnya pembuatan tangki tinggi 20 meter, tetapi perawatannya kurang terawat. Terjadi korosi di bagian bawah, apakah bisa dicabut izin SMK 3-nya, Pak? Iya. Ya, ini Pak Purwadi, lokasinya di mana nih? Jadi Pak Purwadi, sepertinya pertanyaannya seperti yang tadi ya, tentang perawatan itu. Ini Alsis pada ini udah kasih belum? Benar. Bapak. Oke, silakan dilanjut Pak Kusumo. Ya, jadi itu terkait dengan engineer-nya ya, maupun teknisinya tentunya ya. Nah, kalau saya melihat adalah potensi bahayanya dan risikonya, ya. Nah, tangki yang tinggi yang korosi tadi, ya, tentunya harus ada pekerjaan pengukuran setebal apa tuh korosinya, sudah masuk ke tingkat bahaya apa enggak, ya. Itu yang harus diukur oleh engineeringnya ya, Terus di dalam pekerjaan perawatan tentunya itu kita lihat kalau pekerjaan tinggi pasti ada pekerjaan di ketinggian, ya, potensi bahayanya bisa jatuh, ya. Kalau jatuh dari ketinggian pasti bisa meninggal dunia. Nah, perlu ada pengendalian, ya, pengendalian untuk perawatannya, apakah nanti kursinya dihilangkan baru ditambal terus dicat kembali dan sebagainya, ya, itu nanti engineering-nya, ya. Di setiap kegiatan itu pasti ada bahayanya dan risikonya, apalagi kalau towernya, tangkinya itu berisi bahan bakar minyak, ya, jangan sampai terjadi seperti yang di Balongan kemarin, ya, akhirnya ada peledakan, ya. Saya juga belum tahu persis ya akar permasalahannya di mana sampai kebakaran, ya. Nah, itu jangan sampai terjadi. Adapun pengendaliannya, ya, itu harus tetap mengikuti hierarki pengendalian, ya Pak ya, hierarki pengendalian. Nah, ini pengetahuan buat kita semua, hierarki pengendalian itu harus diikuti. Pertama, lakukanlah eliminasi, hilangkan semua potensi bahaya di tangki tadi itu, ya, harus dihilangkan sehingga tidak terjadi kecelakaan. Yang kedua, ya, lakukanlah substitusi, mengganti apa-apa saja yang membahayakan di tangki itu diganti dengan yang tidak membahayakan, ya, itu ya. Mungkin tangganya ya yang naik untuk ke tangki atas itu sudah kropos-kropos juga, nanti orang naik ke atas kepleset jatuh, bahkan keterprosok ya karena udah rapuh, ya, itu harus diganti. Jadi mengeliminasi, ya, pertama tadi mengeliminasi, terus mensubstitusi. Ketiga, lakukanlah rekayasa teknik. Apa itu? Tadi yang kropos-kropos, ya, itu dilakukan rekayasa teknik. Apakah ditambal, apakah ditambah bahan yang mungkin bisa menutup lubang karatnya dan sebagainya itu, ya. Nah, itu kan engineering itu. Lakukan itu, ya, dan lakukan pengukuran, ya, pengukuran, ya. Apakah pengukuran suhu tangki, ya, apakah pengukuran mungkin ada pencahayaan dan sebagainya, lakukan di sana. Itu semua adalah rekayasa teknik, ya. Nah, pengendalian keempat itu adalah administrasi, ya, pengendalian dokumen administrasi. Nah, pengendalian dokumen administrasi itu siapa yang melakukan pengecekan, dokumentasinya apa, siapa yang mengesahkan, ya, siapa yang melakukan misalnya inspeksi, ya. Nah, dokumen-dokumennya siapa, yang tanda tangan siapa, yang menyatakan, ya, bahwa ini sudah aman, ya.
yang terakhir pasti masih ada potensi bahayanya buat para pekerjanya. Ya, sudah semuanya bagus, tapi kalau naik ke atas tanpa APD, ya, nah itu bisa jatuh dan celaka. Nah, maka pengendalian paling terakhir adalah APD, alat pelindung diri. Ini saya ingatkan sekalian buat Bapak Ibu semuanya. Kalau saya lihat beberapa perusahaan membuat IBPRP atau IBPPR dulu ya, atau hiradisi, gitu ya, macam-macam ya itu metodenya. Itu ada yang pengendaliannya tuh langsung APD. Nah ini yang salah. Kalau langsung APD, yang lainnya lupa. Akhirnya apa? Sudah pakai APD lengkap, ya. Ini saya tanya sama Pak Purwadi nih. Orang yang udah pakai APD lengkap, bekerja di konstruksi jembatan, saat mengangkat balok jembatan, dia tepat di bawah jembatan, balok jembatan yang diangkat tadi itu, dan ternyata terlepas itu balok jembatan yang sangat besar itu. Kira-kira yang pakai APD lengkap tadi hidup nggak ya? Kalau Mbak Riri hidup nggak Mbak Riri kira-kira? Meninggal lah ya. Meskipun APD-nya dengan kualitas yang sangat tinggi pun, kalau ketiban girder jembatan atau balok jembatan sangat besar itu ya pasti meninggal, Pak. Jadi nggak ada artinya APD tanpa melakukan pengendalian lebih awal dengan hierarki pengendalian yang tadi yang saya sebutkan. Begitu ya Pak Purwadi, mudah-mudahan memenuhi harapan Bapak. Ya, terima kasih, sukses selalu Pak Purwadi. Ya. Oke, terima kasih Pak Kusumo. Oke, baiklah teman-teman semuanya, kita sudah di penghujung acara. Sebelum kita tutup, mungkin kita ingin mendengar terdahulu closing statement dari Pak Kusumo yang luar biasa ini, sehingga Bapak dan Ibu teman-teman semuanya yang bekerja dengan selamat dan sehat di tempat kerja. Kepada Pak Kusumo, saya persilakan. Ya, terima kasih Mbak Riri. Buat peserta semuanya ini, ya, saya mengharapkan ya, Bapak Ibu setiap kali bekerja, langkahnya selalu ingat, ya, utamakan keselamatan kerja. Tadi sudah saya sampaikan, Bapak Ibu, sumber bahaya itu adanya di sumber daya tadi. Di mana sumber daya itu pasti digunakan di dalam proyek. Artinya ada kewajiban Bapak Ibu, mudah-mudahan menjadi ibadah, Bapak Ibu mengendalikan sumber bahaya tadi. Mulai dari orangnya, alatnya, materialnya, lokasi, metode kerja, ya. Itu semua Bapak Ibu kendalikan dengan baik. Dan itu ada ilmunya, Bapak Ibu. Kalau kita mau belajar K3 ini Bapak Ibu, itu tidak sekedar helm dan sepatu sudah. Itu kalau di proyek kan gitu, udah helm dan sepatu sudah gitu. Itulah ya. Belajar K3 itu Bapak Ibu, ya, itu sampai S3 Bapak Ibu sekolah formalnya. Ya, beberapa rekan-rekan saya yang di S3 itu ya selalu mendiskusikan tesisnya, disertasinya ya untuk kelulusan mereka. Di teman-teman yang di S2 yang ambil keselamatan kesehatan kerja atau SMKK juga mendiskusikan itu ya. Jadi belajar sepanjang waktu, sepanjang masa Bapak Ibu meningkatkan diri, ya harapannya tidak ada kecelakaan. Stop kecelakaan kerja di konstruksi. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu siap. Ini tidak ada artinya yang kita pelajari siang sampai sore ini tanpa ada perubahan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang ada di kelompok peserta ini, saya harapkan menjadi agent of change, agen perubahan di tempat Bapak Ibu bekerja. Ya, kedepankan keselamatan dan kesehatan kerjanya. Ya, sukses selalu Bapak Ibu ya, dan tetap terlindungi dari COVID-19 ya, dan mendapatkan rezeki yang banyak tentunya ya, dan sejahtera. Dan saya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, mungkin tutur kata saya yang tidak tersusun dengan baik ya. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama berjumpa kembali di kesempatan yang lain.
Demikian, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar Assalamualaikum warahmatullahi biasa. wabarakatuh. Terima kasih Pak Kusumo. Ya, Pak Dini, sama-sama. Oke, Bapak Ibu semua, silakan Riri. Oke, luar biasa Pak. Untuk materi kita hari ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Untuk teman-teman semua dapat mengirimkan email ke email yang tertera saat mendaftar webinar. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas ketersediaan Pak Kusumo untuk berbagi ilmu, sharing-sharing terkait dengan topik hari ini yang sungguh luar biasa. Kita doakan semoga Pak Kusumo diberikan keselamatan, kesehatan, diberi rezeki berkah berlimpah dan kebahagiaan. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Oke, bagi teman-teman semua yang sudah mengikuti webinar ini dari awal sampai akhir, kami mengucapkan terima kasih. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat di tempat kerja Bapak Ibu semuanya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Riri sebagai host dan Pak Denny sebagai co-host. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di webinar Media Tama selanjutnya. Pak Kusumo, saya mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Sama-sama, Mbak. Ya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Ilmunya Pak. Ya, Pak Denny. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Ketemu lagi dengan webinar Media Tama besok jam 9.30. Jangan lupa di registrasi dulu di grupnya Telegram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.